adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti baik, sangat baik, dan luar biasa. Wah adik-adik, kira-kira tahu nggak sebentar lagi kita akan merayakan apa? Apa tuh Kak? Sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Wow. Kira-kira adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia Kak. Berarti Tuhan Yesus menjadi penolong buat setiap adik-adik, buat semua orang. Yeay. Yuk adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Yesus itulah satu-satunya penolong bagi setiap kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami masih boleh Tuhan beribadah Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir Tuhan di setiap rumah adik-adik Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja Tuhan mengurapi setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik siapkan hati adik-adik, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru.
terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Yesus. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menyembah-Mu, memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami kesungguhan. Tuhan berikan kami lebih lagi ya Bapa. Sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa yang masih semangat? Katakan, saya. Saya. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Bangkit berdiri adik-adik. Up. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran bagi setiap kita? Katakan, saya. Saya. Ayo adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Yesus jalan kebenaran, jalan kehidupan. Mari semuanya katakan, kita tepuk tangan. Katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Katakan glory, haleluya.
buat Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kalau Tuhan telah menebus kita dan telah menyelamatkan kita, sama-sama katakan saya. Saya. Oke, mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita besarkan nama Tuhan. Sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemuliaan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Kita ulang sekali lagi dari awal. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemuliaan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemuliaan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan duduk adik-adik. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama angkat satu pujian. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi kepada dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Aku membantu kamu kok. Terima kasih sudah membantu. Tenang, aku akan membantu kamu. Loh, kenapa? Kok mukanya sedih sih? Terus masih pakai seragam sekolah lagi. Aku sebenarnya mau cerita tapi aku malu. Jadi sebenarnya tadi aku diomelin guru karena nilaiku jelek banget. Oh begitu. Ya udah nggak apa-apa kok, kan kita bisa belajar lagi. Oh iya, terima kasih ya. Iya. Ayo. Terima kasih temanku, ini juga semua berkat kamu. Kalau bukan kamu yang membantuku saat sekolah dulu, mungkin aku nggak bisa jadi dokter seperti sekarang. Iya, dari dulu kan sudah kubilang, aku akan selalu membantumu. Kamu mau kemana sekarang? Mau pulang. Kita makan bareng-bareng yuk, karena ini hari bahagiaku, aku yang traktir deh. Oke. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita dengar firman Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini. Kalau kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kini tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati hati kami, biar apa yang menjadi firman Tuhan boleh tertanam dan tumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, shalom semuanya. Hari ini Kak Novi mau cerita tentang seorang nabi. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik tahu siapa nabi itu dan apa tugasnya? Kakak ceritakan secara singkat ya adik-adik ya. Nabi itu adalah orang-orang yang Tuhan pilih secara khusus menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya dan juga mempunyai peranan penting dalam setiap ibadah. Nah, kali ini Kak Novi mau cerita tentang seorang nabi bernama Nabi Mika. Siapa namanya adik-adik? Ya, Nabi Mika. Nabi Mika ini berasal dari Moreshet dan menjadi nabi pada saat pemerintahan Raja Ahaz, Raja Yotam, dan Raja Hizkia. Nah, pada saat
Saat itu adik-adik, Nabi Mika melihat kejatuhan bangsa Israel dalam dosa. Apa saja dosa-dosa yang dibuat oleh bangsa Israel? Mulai dari pemerintahan yang buruk. Adik-adik catat ya, pemerintahan yang buruk, yang banyak korupsinya, itu berasal bukan dari Tuhan. Selain pemerintahan yang buruk, apalagi Kak Novi? Ada lagi dosa perzinahan. Bangsa Israel tidak lagi berlaku setia adik-adik. Dan yang terakhir juga ada lagi penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala ini sangat mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel berbalik dari Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah pada Tuhan Allah Israel, tetapi mereka membuat bagi mereka patung buatan tangan manusia dan menyembah kepada patung tersebut. Mereka berharap kepada patung tersebut, yang jelas-jelas patung tersebut tidak mempunyai kuasa. Ya adik-adik, itu sangat membuat hati Tuhan sedih. Kakak mau tanya adik-adik, kalau perlakuan bangsa Israel saat itu kira-kira berkenan atau tidak di mata Tuhan? Tentu jawabannya tidak adik-adik. Saat itu kejatuhan manusia dalam dosa sangat luar biasa terjadi. Kalau dosa ini terus-menerus dilakukan, maka ada dampak buruk terjadi atas bangsa Israel. Apa dampak buruknya? Ya, betul. Bangsa Israel tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Bangsa Israel tidak lagi merasakan atau mengecap kebaikan demi kebaikan Tuhan. Karena sekali lagi, mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Hal itu sangat membuat Tuhan sedih. Karena yang Tuhan inginkan, umat-umat yang dikasihinya, umat pilihannya, menyembah, memuji hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Maka lewat Nabi Mika, lewat perantaranya, Nabi Mika bernubuat bahwa akan lahir seorang Mesias, anak Allah yang Tuhan utus untuk menjadi penyelamat umat Israel, untuk menjadi penyelamat manusia. Boleh kita baca adik-adik ya, nubuatan Mika ada di kitab Mika. Adik-adik boleh buka kitabnya di kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4. Sudah buka adik-adik? Kak Novi bacakan ya. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tetap tinggal, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik akan mau tanya di sini, siapakah Raja Mesias itu? Siapa namanya? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah anak Allah yang tunggal, yang Tuhan utus untuk menyelamatkan umat Israel dari kejatuhan manusia. Dialah anak Allah yang Tuhan utus untuk menghapus setiap dosa Israel, membawa umatnya menjadi dekat dengan Tuhan. Apa yang jadi tujuan Tuhan adik-adik? Setelah diselamatkan, yang menjadi tujuan Tuhan yang terutama adalah agar umatnya dan Tuhan hidup kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Sebelumnya mungkin adik-adik berpikir ya, Kak Novi, apa hanya umat Israel yang diselamatkan Tuhan? Bagaimana dengan kita? Siapa orang-orang yang akan diselamatkan Tuhan? Jawabannya sangat mudah. Kita adalah orang yang akan diselamatkan Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menanam dalam hatinya, bahkan melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupannya, dialah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Wah, mungkin banyak orang berpikir seperti ini adik-adik. Kalau kita diselamatkan Tuhan, kita dijamin hidupnya oleh Tuhan, dosa kita dihapus oleh Tuhan, maka kita akan bisa berbuat seenaknya, berlaku dosa, bahkan berlaku hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Karena kita sudah percaya Tuhan, karena kita dengar firman Tuhan. Bukan begitu adik-adik. Kakak mau kasih tahu, kalau
Tuhan sudah ambil bagiannya untuk menyelamatkan kita, maka kita pun harus mengambil bagian kita. Nah, kita juga punya bagian adik-adik. Kalau Tuhan aja sudah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk lahir di tengah-tengah kita, menjadi juru selamat atas kita, maka kita juga tidak bisa mengerjakan hal dengan semena-mena. Kita harus melakukan bagian kita, menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, caranya bagaimana Kak Novi? Yang pertama, rajin beribadah. Nah, rajin beribadah ini, sekalipun di masa pandemi ini kita harus lewat online, mungkin adik-adik ada yang mulai bosan atau mungkin gak seru. Adik-adik kita bersama-sama berdoa ya, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa tatap muka. Tapi ini kakak harap tidak menjadi penghalang untuk kita dalam beribadah. Contohnya sekarang tadi adik-adik sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Adik-adik saat ini kakak mengajar dan adik-adik mendengarkan. Hanya sedikit perubahan adik-adik, kita mungkin tidak bisa berkumpul bersama. Tapi Tuhan yang sama juga ada di hatimu, bahkan ada di rumahmu saat ini adik-adik. Jadi tetap kerjakan bagian kita, yaitu rajin beribadah. Yang kedua, kalau beribadah setiap minggu, maka apa yang sehari-hari bisa kita lakukan? Mudah adik-adik, bisa dengan berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan gak kalah penting nih, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Di firman Tuhan itu banyak sekali pengetahuan yang kita bisa dapat. Bahkan dalam Alkitab juga diajarkan untuk kita untuk hormat pada ayah dan ibu kita. Di Alkitab ditulis, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Biar kita panjang umur, Alkitab berkata kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah, selain rajin ibadah, memuji menyembah Tuhan dan membaca Alkitab, kita juga bisa mengerjakan bagian kita dengan memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu seperti apa ya? Nah, kakak kasih tahu simpelnya. Tuhan itu adalah kasih. Maka sikap hati yang benar yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hati yang penuh kasih. Lewat kasih, kita bisa banyak melakukan banyak hal. Dari berbagi, kasih itu juga mudah memaafkan. Kasih itu murah hati. Bahkan dalam Alkitab juga telah tertulis bahwa kasih itu merupakan Tuhan itu sendiri. Dengan kita memiliki sikap hati yang benar, maka banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa melihat ada Tuhan hidup dalam kita. Dengan begitu, kita sudah mengerjakan bagian kita. Adik-adik, siapa yang di sini yang diselamatkan oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Ya, kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Firman kakak sampai sini dulu ya. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu adik-adik. Siapkan hatimu, tutup dulu Alkitabnya, lipat tanganmu, dan tutup matamu. Ikut kami berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu bahwa kebenaran itu ada. Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena sudah menyelamatkan kami. Dan kami rindu untuk melakukan bagian kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati papa mama kami, berkati sekolah kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah terima berkat. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sekali lagi adik-adik, Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikian ayat hafalan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle. Audio Jungle.
kita siapkan kartu atau kertas anak-anak berwarna merah dan dilipat bagi dua anak-anak ya, seperti ini. Yang rapi ya, ujung ketemu dengan ujung, dibagi dua. Seperti ini anak-anak ya. Silakan. Kita lipat bagi 4 anak-anak. Yang pertama kita lipat seperti ini, ujung ketemu ujung yang rapi anak-anak. Kemudian dilipat seperti ini. Ya, setelah itu anak-anak kita akan mengguntingnya. Kita ambil gunting, ya anak-anak kita akan mengguntingnya dari sini anak-anak ya, bukan diambil dari belakang ini. Seperti ini, tidak. Kalau ambil dari belakang ini pasti hasilnya tidak akan sama dan hasilnya pasti sobek anak-anak ya. Kita ambil guntingnya atau kertas hijau ini digunting, ambil dari depan. Yang kartunya terbelah ya anak-anak ya. Sudah anak-anak, lihat kita akan mengguntingnya. Diambil dari mana Ibu Ice? Kita akan mengguntingnya, ambil dari ujung bawah anak-anak. Seperti ini. Dia pegang hati-hati, awas tangannya kegunting ya anak-anak ya. Digunting, dibuat melengkung anak-anak. Seperti ini. Ya. Jadinya akan seperti ini. Dan kemudian apa yang akan kita lakukan anak-anak? Sebentar Ibu Ice. Rapikan dulu mejanya. Nah, kita akan bagi 4 kartunya, digunting sesuai dengan garis yang tadi kita sudah lipat ya, anak-anak ya. 1, 2. Biar rapi kita lihat garis tulang yang tadi sudah dilipat. 4. Jadi 4 ya anak-anak. Kemudian apa yang akan kita buat? Kita akan mengelem kertas warna hijau ini di kartu yang berwarna merah ini. Yang pertama anak-anak kita akan susun terlebih dahulu. Kemudian anak-anak kita akan mengelem atau menempel kertas hijau yang tadi kita sudah potong di kertas berwarna merah ini ya. Tempelannya seperti ini anak-anak. Nah, di depannya ya anak-anak ya, kita akan susun menjadi 4 susun. Karena tadi kita guntingnya 4 ya anak-anak ya. Anak-anak bisa lihat. Yang pertama kita akan susun seperti ini. 1, dilem ya anak-anak ya. Dilem yang rapi, jangan terlalu banyak lemnya biar lemnya cepat kering. 2. Nah, setelah itu anak-anak ya, kita akan membuat hiasan di bagian kepala dari pohon ini, yaitu bintang, gambar bintang. Nah, Ibu Ice punya kertas berwarna kuning. Kemudian Ibu Ice akan mengguntingnya seperti ini. Guntingnya kotak ya anak-anak ya. Dan Ibu Ice akan ambil pensil dan Ibu Ice akan menggambarkan bintang. Nah, anak-anak bisa lihat gambar bintangnya seperti apa. Ibu Ice akan kasih contoh ya anak-anak ya. Anak-anak akan gambar A seperti ini. A besar ya anak-anak ya. Kemudian Ibu Ice ambil tengah seperti ini. Di garis. Nah, seperti ini anak-anak akan menjadi intinya ada hiasan bintang di atas seperti ini anak-anak. Ya, kita pakai lem. Terus kita lem di bagian atas dari pohon ini anak-anak. Seperti ini. Oke, jadi anak-anak. Nah, kemudian anak-anak kita akan membuat batangnya ya. Kita akan membuat batang dari pohon ini. Ibu Ice juga menggunakan warna kuning. Anak-anak boleh pakai menggunakan warna coklat, boleh ya. Ibu Ice pakai warna kuning anak-anak. Menggunakan kertas putih ini ya, kertas putih ini anak-anak akan mengguntingnya seperti ini anak-anak ya. Gunting kecil saja anak-anak, tidak usah banyak-banyak ya. Kemudian setelah digunting seperti ini, anak-anak gunting ukur ya, panjang, jangan terlalu panjang juga nak, seperti ini. Kemudian kertas yang sudah kita potong pendek kita gunting seperti ini. Anak-anak bisa lihat contohnya. Kemudian kita ambil lem anak-anak. Ambil lem, Ibu Ice akan tempelkan, boleh di 3 titik ya anak-anak ya, terserah anak-anak. Ibu Ice akan tempelkan di sini titik pertama seperti ini anak-anak ya. Ibu Ice akan buat apa? Ibu Ice akan buat bintang menggunakan kertas putih ini anak-anak.
yang akan kita lakukan lagi setelah menempel bunga salju? Nah, anak-anak, di sini ada ruang kosongnya kan. Nah, di sini anak-anak akan menulis Selamat Natal atau Merry Christmas. Menggunakan apa anak-anak? Menggunakan spidol berwarna hitam seperti ini anak. Nah, Merry Christmas ya. Ibu Ice pakai bahasa Inggris aja, Merry Christmas. Kemudian di dalamnya kita buat apa Ibu Ice? Nah, anak-anak sudah tahu tema Natal kita tahun ini. Nah, anak-anak bisa tulis seperti ini. Nah, kalau anak-anak silakan tulis nama anak-anak di sini. Oke, anak-anak. Nah, kartu Natal kita hari ini sudah selesai. Selamat membuat kartu Natal ini di rumah dan dikasih ke papa mama kalian anak-anak. Thank you. Shalom adik-adik, sekarang tiba waktunya masuk ke pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu depan kita masih beda online ya. Pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Audio di VHOP Radio setiap hari Sabtu jam 4 sore. Pengumuman yang ketiga, untuk pemenang lomba kreasi minggu lalu adalah sebagai berikut. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari siapkan hati adik-adik, tutup matanya, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan. Sebentar kami akan bersama Tuhan berdoa syafaat Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Kau berkati Tuhan pemerintahan kami Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, juga untuk wakilnya Tuhan Pak Maruf Amin Tuhan. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan selalu ada Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan. Biarlah Kau selalu berikan kesehatan dan kekuatan selalu Tuhan. Biarlah mereka dapat memimpin negara ini dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk setiap jajaran menteri Tuhan, hingga pemerintahan Tuhan, yang paling bawah Tuhan, untuk RT dan RW Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka Tuhan, berikan Kau takut akan Tuhan, biarlah mereka dapat memimpin negara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk pemimpin rohani kami Tuhan, untuk Bapak Niko, Mentor Harjo Tuhan. Kiranya Tuhan visi-misi yang daripada-Mu Tuhan turun atas Bapak Niko Tuhan. Kau selalu berikan kesehatan dan kekuatan selalu Tuhan. Kau berkati Tuhan aspek kehidupannya Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu berikan perlindungan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan selalu ada Tuhan buat keluarga Bapak Tuhan, juga untuk waktu-waktunya Tuhan. Kiranya Tuhan mereka dapat menopang Tuhan Bapak Niko Tuhan, mereka dapat jalankan visi-misi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk membalas sidang kami Tuhan, untuk Bapak Umi Meko Mulyono Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk Bapak Umi Meko Tuhan, juga berkati Tuhan keluarganya Tuhan, perlindungan-Mu selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk pemimpin Tuhan di Rocket, juga untuk City Light Tuhan, untuk Kayafe Tuhan, beserta keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu berikan kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Kau berkati aspek keluarganya Tuhan, Kau berkati aspek kehidupannya Tuhan. Dimanapun Kayafe dan keluarga berada Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada Tuhan. Juga untuk setiap koordinator Tuhan, kiranya Tuhan visi misi yang sama Tuhan atas setiap koordinator Tuhan, mereka dapat menjalankan setiap ibadah Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan selalu ada buat anak-anak Tuhan. Biarlah meskipun kami hanya bisa bertemu secara online Tuhan, tapi kasih setiap-Mu Tuhan terus ada Tuhan buat anak-anak Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, berkati sekolahnya Tuhan, Kau berkati pendidikannya Tuhan, biarlah mereka dapat menjalani hari-harinya Tuhan dengan baik Tuhan. Biarlah mereka dapat mengerjakan tugasnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berkati setiap keluarga mereka Tuhan, untuk papa dan mamanya Tuhan, adik kakak Tuhan. Biarlah perlindungan yang sama Tuhan turun atas setiap keluarga mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan bekerja
Mama Papa mereka Tuhan, selalu Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik, angkat tangan kalian. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui banyak ayat. Shalom adik dikasih Tuhan. Suatu firman Tuhan yang luar biasa dahsyat, yang terkecil di Bethlehem Efrata akan memerintah umatku Israel, kata firman Tuhan. Sungguh kalian diberkati Tuhan dengan firman ini. Catat di hatimu supaya bertumbuh dalam imanmu dan engkau diberkati luar biasa. Sekarang angkatlah tanganmu, siapkan hatimu untuk terima berkat. Tuhan, kau lihat anak-anakmu mengangkat tangannya ya Bapa. Biarlah kiranya berkat, kasih karunia, anugerah yang terindah daripada Tuhan, yaitu berkat kesehatan, kepintaran, kepandaian kau tambahkan Tuhan. Engkau juga berkati tangan mereka, tangan hidup mereka untuk mengerjakan banyak hal dan Tuhan buat berhasil. Papa mamamu juga diberkati Tuhan. Ingat, karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang begitu indah, begitu manis, mulai hari ini sampai nanti kembali kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan permai saat Dia menjemput kita yang kali kedua. Kita akan berpindah kembali di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.